Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Syukur deh kalau begitu. Keluarga sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong ada apa ya, Pak? Bapak meminta saya untuk masuk di Zoom yang Bapak buat. Hmm, Bapak hanya ingin berbincang-bincang saja sih, maksudnya eh, santai aja gitu, gak usah takut. Oh gitu ya, Pak. Saya kira ada apa, Pak? Hmm, Gak ada apa-apa. Maksudnya ini Mbak sebelumnya malam ini ada kegiatan nggak? Maksudnya ada tugas kah, PR kah yang perlu disesuaikan hari ini gitu? Ada nggak? Sebenarnya ada satu mata pelajaran buat besok, Pak. Tapi tadi sudah saya selesaikan. Bagus deh kalau gitu. Maksudnya berarti kita bisa tenang gitu mengulas bahan obrolan yang mau kita bicarain gitu. Jadi nggak ada tugas yang harus dikerjakan, jadi kita bisa santai gitu. Iya, Pak. Ya ngomong-ngomong soal itu, gimana ini apa mata pelajaran kamu sehari-hari masih bisa kamu ikuti dengan baik? Alhamdulillah, Pak. Saya selalu mengikuti setiap pelajaran yang saya jalani. Tapi ya gitu, Pak. Lagi gitu gitu gimana? Maksudnya kenapa gitu? Bukannya bagus ya sudah mengikuti mata pelajaran yang ada? Iya Pak, meski saya selalu mengikutinya, tapi nggak tahu kenapa saya selalu dapat nilai yang tidak optimal. Bahkan jauh di bawah ekspektasi saya, Pak. Hmm, Kok bisa begitu? Coba deh kamu diingat-ingat dulu gitu. Menurut Mbak, apa sih proses yang Mbak dirasa sulit gitu? Apakah Mbak sendiri udah berpikir itu? Kalau misalkan proses Mbak itu udah benar apa belum? Kalau menurut saya sih memang kurang ya, Pak. Soalnya jujur dalam sesi belajar, saya hanya sekedar memperhatikan guru pada saat mengajar saya. Bahkan saya kadang-kadang merasa ngantuk dan ujung-ujungnya ya nggak fokus. Ketika guru nyuruh saya baca buku, kadang saya merasa malas, Pak. Kalau kayak gitu sih, memang kegiatan yang kamu lakuin di rumah apa aja gitu? Maksudnya, kok bisa sampai bikin kamu kayak gitu? Biasanya setelah pulang sekolah, saya bersih-bersih lalu tiduran sambil bermain HP sampai kadang-kadang larut malam. Kalau tidak ada PR, biasanya saya bermain HP kadang-kadang ya sampai jam 1 atau sampai jam 2 pagi, Pak. Hmm, Kenapa malah bermain HP? Bukannya kan yang bagus tuh mengulas atau mempelajari materi yang sudah guru diajarin gitu ke kamu. Karena saya berpikir saya itu udah belajar dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, Pak. Saya udah merasa capek belajar gitu, Pak. Jadi kamu rasa kurang dalam belajar, namun ketika kamu akan belajar, kamu sudah merasa capek dulu. Benar, Pak. Hmm, menurut data dari sekolah sih, eh, padahal ibu kamu kan guru gitu. Apa dia tidak marah atau gimana gitu ketika kamu hanya bermain HP dan tidak belajar tiap malamnya? Sebenarnya ibu saya tidak tahu kalau saya tidak belajar, Pak. Setelah maghrib biasanya ibu itu menyiapkan makan malam, lalu setelah isya ibu menonton TV dan tidur, Pak. Jadi ibu kamu termasuk orang yang kurang peduli dengan proses belajar kamu. Sebenarnya ibu saya bukan orang yang seperti itu. Kalau dia misalnya lewat kamar saya dan melihat saya tidak belajar dan hanya bermain HP, dia hanya bilang, sana belajar, lalu pergi, Pak. Namun pada saat UTS atau UAS, biasanya dia menyuruh saya belajar berkali-kali. Kalau bapak kamu sendiri, apakah tidak menyuruh kamu untuk belajar? Iya, Pak. Bapak saya kerja sampai sore. Dia tidak menuntut saya harus jadi anak yang pintar,
Karena bapak saya pernah bilang kalau saya itu harus belajar sesuai dengan kemampuan saya saja, Pak. Baiklah, selain masalah yang kamu punya gitu, yaitu malas belajar dan begadang, eee terlepas dari itu, ada masalah lain nggak yang buat kamu gitu, eee, kurang dalam belajar atau tidak? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Kalau pada saat mengerjakan tugas gitu, merasa malas, atau tidak? Kadang-kadang ada malasnya, kadang juga tidak, Pak. Tapi mau gimana lagi kalau saya tidak mengerjakan tugas, nanti nilai saya makin turun, Pak. Jadi PR pasti dikerjakannya, ya walau Mbak gitu merasa Mbak sendiri itu merasa malas. Kadang ada yang dikerjakan pagi-pagi juga sih, Pak, nyontek punya teman. Tapi itu tuh kalau udah benar-benar malas. Kalau masih ada niat ngerjain tugas walau dikit, ya saya kerjakan sendiri, Pak. Oke, oke. Kita balik lagi ke masalah awal. Kamu ada keinginan untuk mengubah kebiasaan begadang dan malas belajar kamu itu enggak? Sebenarnya saya pengen mengubah kebiasaan itu, namun saya nggak tahu bagaimana cara mengubah kebiasaan itu, Pak. Baik, baik, baik. Sekarang sudah cukup malam gitu, dan tidak enak juga malam-malam mengganggu jadwal istirahat Mbak. Eee, kita cukupkan aja ya pertemuan kali ini. Iya, Pak. Namun saya anggap pertemuan ini tuh, belum tuntas gitu, masih ada pertemuan selanjutnya untuk menindaklanjuti permasalahan kamu ini. Mbak, Mbak sendiri ada waktu lagi kapan ya? Kalau hari Rabu sore bagaimana, Pak? Karena hari Selasa saya ada kerja kelompok dengan teman-teman saya, Pak. Oke, kita, ketemu lagi hari Rabu sore ya. Eee, oh iya Mbak, Bapak berikan kamu tugas ya, maksudnya, saya berikan tugas tuh, selanjutnya tulis jadwal sehari-hari kamu, mulai dari bangun sampai kamu mau tidur itu ngapain aja gitu. Sekalian ditulis jamnya juga ya Mbak. Baik, Pak, ditulis di selembar kertas. Iya, sanggupkah? Iya, Pak, insya Allah sanggup. Oke, oke. Baik, kalau begitu, Bapak tutup ya pertemuan kali ini ya. Terus, coba mulai malam ini gitu, kamu kurangi jam begadangnya, terus coba, boleh membuka lagi lembar materi yang udah guru kamu ajarin, buat dihafalin lagi buat kedepannya gitu. Jadi kurang-kurangin, kebiasaan kamu itu biar selanjutnya jauh lebih baik lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak